sering ditanamkan pada diri saya, kalau saya nggak bisa, saya usahin gitu. Sampai saya itu bisa gitu. Saya coba sampai saya bisa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di Kau Podcast. Dan tentu saja bareng aku Pia Kamalia Kartika bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja kali ini pembahasannya cukup menarik. Bagaimana kita akan mengulas kilas balik cerita dari mahasiswa PGSD, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekarang sudah bersama saya. Halo Ririn. Mungkin suaranya agak lebih besar biar teman-teman juga lebih ngedengerin nih cerita hari ini bakal seru apa enggak gitu ya. Oke Ririn, sebelum kita menjangkau lebih jauh apa yang akan menjadi pembahasan kita kali ini terkait gimana sih cerita Ririn mendapatkan medali emas di Olimpiade kejuaraan sains generasi muda di tahun 2024 dalam bidang biologi. Ya. Nah, kita akan ulik secara bersama gimana tadi cerita dari proses Ririn mendapatkan medali emas itu ya. Nah, sebelum kita menjangkau seperti yang saya bilang di awal, sebelum kita cerita lebih dalam, mungkin Ririn bisa kenalin diri dulu sama teman-teman yang nonton. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ririn Fitra Tunisha, biasa dipanggil Ririn. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya berasal dari Kabupaten Bima. Oke, sekarang sudah semester berapa Ririn? Sudah semester 5. Semester 5, berarti ya bukan maba lagi ya, tapi bukan juga mahasiswa akhir gitu, pertengahan. Oke Ririn, ngomongin soal medali tadi, sebelum ngomongin itu, Ririn termasuk mahasiswa yang istilahnya aktif nggak sih dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kampus? Ya, saya termasuk aktif dalam baik dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, kalau di kegiatan non akademik biasa ngikutin apa? Biasanya kalau masalah non akademik saya masih kurang. Kalau akademik saya lebih di situ. Oh, berarti Ririn lebih ini ya, menonjolnya di bidang akademik. Ya, betul. Jurusannya tadi PGSD ya? Ya. Tapi gimana ceritanya kok emang Ririn senang dalam bidang biologi, IPA, sains atau gimana? Oke, ini bukan pengalaman pertama saya ikut Olimpiade, karena saya sudah sering ikut Olimpiade dari sejak SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kemarin waktu SMP saya pernah ikut Olimpiade IPA, kemudian waktu SMA awal masuk sekolah tahun 2019, saya pernah juara 3 Olimpiade bidang matematika Di tingkat kabupaten, kabupaten. ya, itu ajang Madrasah Aliyah yang diadakan oleh Kementerian Agama pada hari amal baktinya yang ke-74 nggak salah. Terus tahun 2020 juga pernah ikut Olimpiade Astronomi dan masuk 7 besar. Wow, keren. Itu di tingkat apa lagi kalau yang di astronomi? Kalau astronomi itu kompetisi sains nasional tingkat kota dan kabupaten Bima. Tingkat kota dan kabupaten Bima, dan sekarang di perguruan tinggi. Dan juga kemarin tahun 2022 pernah ikut Olimpiade yang diadakan oleh pihak POSI secara online, yaitu sekaligus saya mengambil 2 mata lomba, yaitu bidang matematika dan biologi, dan saya mendapatkan sekaligus medali perunggu di bidang matematika dan biologi. Wow, keren sekali. Jadi emang udah dari kecil ya? Dari kecil emang konsennya di bidang akademik begitu. Nah, sekarang kita lebih fokus di bidang gimana sih kilas balik cerita dari Ririn sendiri ya. Gimana proses Ririn seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Mataram, tepatnya di Fakultas FKIP ya tadi. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa mendapatkan inspirasi dari Ririn gimana bisa menjadi mahasiswa yang istilahnya bergelut di bidang akademik dengan lebih luar biasa, berprosesnya lebih tinggi nih karena ngikutin kegiatan-kegiatan yang istilah kayak lomba olimpiade begitu. Nah, kalau dari Ririn sendiri untuk ngikutin lomba olimpiade sendiri emang udah persiapan atau gimana? Oke, tentunya kalau kita ngikut kegiatan ajang lomba dan sebagainya, tentu kita mempersiapkan diri dan tentunya kita belajar sesuai dengan bidang yang kita ikutin.
Kalau misalkan dari Ririn sendiri, ini lomba yang diadakan di universitas mana kemarin? Itu diadakan oleh pihak bagian PT mungkin kemarin. Itu untuk dikhususkan untuk universitas se-Indonesia. Berarti universitas seluruh Indonesia mengikuti ajang Olimpiade tersebut begitu. Kemudian Ririn dapat informasi event ini dari mana? Oke, saya mendapatkan informasi ini dari media sosial saya. Kemudian saya baca-baca buku panduannya, tata tertibnya. Kemudian saya mendaftarkan karena saya juga sudah terbiasa ikut Olimpiade, jadi makanya saya coba untuk di perguruan tinggi ini untuk ikut Olimpiade. Oke, kalau dari Ririn sendiri, aku penasaran sih gitu. Gimana sih proses Ririn ketika dari kecil udah menonjol di bidang akademik? Apakah emang dari kecil Ririn emang senangnya tuh di mata kuliah atau pelajaran-pelajaran MIPA atau emang kayak IPS gitu? Bisa dijelasin mungkin sama teman-teman. Oke, saya orangnya suka menghitung. Bukan juga kayak saya itu bukan pintar banget matematika, tapi saya orangnya suka menghitung. Nah, dari kelebihan saya itu saya ikut bimbel baik dari dalam sekolah maupun di luar, dan juga tentunya dukungan paling besar itu kedua orang tua. Iya, benar sekali. Karena juga faktor keberhasilan atau titik seorang anak ya, ketika mereka menemukan potensi diri mereka sejak awal itu tidak jauh dari gimana support dari orang tua sendiri. Nah, kalau dari orang tua sendiri ngelihat Ririn di proses yang saat ini ketika udah menangin medali emas di tingkat perguruan tinggi gitu, perasaan mereka gimana sih gitu? Mereka sangat bangga banget punya anak yang banyak sekali prestasinya, apalagi di ajang Olimpiade. Dan juga mereka tuh kalau Ririn susah itu pasti ada dukungan, dorongan dari mereka untuk coba aja dulu, kalau kamu nggak bisa, coba aja dulu gitu. Oke, jadi itu yang ngebuat Ririn berani untuk memulai dari hal-hal kecil. Dukungan dari orang tua dan doa mereka. Iya, benar sekali. Kemudian kalau dari Ririn sendiri, kiranya gimana sih cerita Ririn yang menjadi seorang mahasiswa biar seimbang nih antara kegiatan-kegiatan di luar dengan kegiatan pembelajaran yang di akademik khususnya di universitas gitu. Gimana sih cara Ririn ngebagi waktu gitu? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa nih jadi inspirasi juga dari Ririn gitu. Yang penting kita bisa ngatur waktunya. Waktu belajar untuk ke kuliah kita bisa ngatur. Terus untuk belajar untuk ikut kegiatan juga kita bisa ngatur. Yang penting paling utama itu kalian bisa ngatur waktu belajarnya. Nah, caranya bisa ngatur waktu tuh gimana nih Ririn? Kita mau tahu kalau dari Ririn sendiri misalkan ngatur waktunya kayak gimana sih? Misalkan kayak apakah memfokuskan hal-hal terpenting terlebih dahulu atau kegiatan organisasi terlebih dahulu gitu? Saya tuh lebih utamakan hal yang penting gitu. Misalnya kalau saya ikut kegiatan itu saya sering belajarnya itu subuh gitu. Subuh berarti titik kunci dari Ririn itu belajarnya subuh ya? Sebelum subuh gitu. Sebelum subuh. Karena itu otak udah agak encer ya, belum betul, masuk apa-apa tuh. Jadi lebih baik dimasukkan di pagi hari sebelum memasukkan hal-hal yang lain gitu ya. Oke, subuh ya. Terus kalau dari keseharian Ririn untuk kegiatan-kegiatan organisasi atau seperti apa gimana? Kalau kegiatan organisasi dari Ririn sendiri apakah aktif juga di kegiatan-kegiatan itu? Ya, saya aktif juga di organisasi yang ada di kampus. Di organisasi apa? IMM. IMM juga berarti IMM, HMPS juga aktif ya? Gitu. Ya, berhubung saya juga bendahara umum di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, jadi bendahara umum di PGSD. Karena pinter ngitung, jadi otomatis udah pinter ngitung uang. Oke Ririn, nah terkait apa yang udah kita bahas tadi, kalau dari Ririn sendiri istilahnya di persiapan Olimpiade ini butuh berapa lama sih waktu yang dipersiapkan dari Ririn sendiri setelah mendapatkan informasi bahwa oh ini ada ajang Olimpiade nih dalam bidang biologi gitu, aku harus mempersiapkan. Nah persiapannya itu apakah seminggu, 2 minggu atau bulan gitu? Oke, misalnya kita daftarnya hari ini terus masih ada waktu 1 minggu, berarti kita belajarnya 1 minggu gitu. Kita belajar, kita searching, kita buka buku-buku maupun YouTube, kita belajar berkaitan dengan bidang biologi. Berarti Ririn ini belajarnya otodidak?
Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau dari dosen gimana? Support dari dosen dan juga teman-teman yang ada di kelas gitu ngelihat Ririn memenangkan medali emas ya khususnya kemarin gimana? Mereka mengucapkan selamat tentunya karena saya bisa memberikan yang terbaik buat mereka, apalagi pada program studi saya. Oke, kalau dari sebelum persiapan gimana? Sebelum persiapan saya masih privasi soal Privasi iya, soal mengikuti lomba iya, ajang gitu, olimpiade iya, khususnya. betul. Kalau berarti pas setelah lulus baru ditahu gitu. Iya. Pas setelah mendapatkan medali emas di Iya. kemenangan olimpiade kemarin, baru teman-teman yang ada di universitas dan juga dosen tahu kalau Ririn udah mengikuti ajang olimpiade Iya, sains betul. gitu ya. Kalau dari Ririn sendiri untuk harapannya ke depan gimana nih setelah beberapa bulan kemarin udah mendapatkan medali gitu, udah menang olimpiade, apakah ada hal yang bikin Ririn tertantang lagi nggak untuk keluar dari zona istilahnya, aku udah menang di MIPA nih, menang di bidang biologi begitu. Kira-kira besok tahun depan aku mau ikut ajang akuntansi kah atau apa gitu. Ada nggak tantangan-tantangan seperti itu yang ingin dihadapi? Ada sih, saya kan lebih ke akademik. Saya pengen non akademik lagi. Oh, Gitu, jadi iya, tantangannya lebih kayak di bidang non non akademik. akademik lagi yang kayak eh, mungkin yang kayak utusan ke luar negeri Oh, mungkin iya. kayak kegiatan-kegiatan kampus Merdeka Iya, ya. betul. Oke, kayak istilahnya kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kayak KKN ke luar negeri gitu ya. Iya. Magang Merdeka gitu. Ya semoga bisa istilahnya apa yang Ririn usahain di bulan-bulan ini untuk tahun-tahun ke depan bisa tercapai dengan cepat dan sukses gitu. Mungkin dari apa yang kita obrolin tadi terakhir deh Ririn, karena apa ya, teman-teman juga pastinya juga penasaran gitu gimana kunci utama dari Ririn sendiri selain istilahnya selain support dari orang tua, doa dari orang tua, usaha kita sendiri gitu. Cara Ririn untuk istilahnya ada di proses saat ini ketika Ririn udah menangkan beberapa olimpiade gitu ya. Nah, apa hal atau usaha yang paling utama dari Ririn sendiri yang menjadi kunci buat Ririn untuk terus berani untuk memulai sesuatu gitu? Oke, baik. Mungkin saya itu yang ditanamkan pada diri saya, kalau saya nggak bisa, saya usahin, gitu. Sampai saya itu bisa, gitu. Saya coba sampai saya bisa, gitu. Oke, berarti nggak ada kata istilah nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Yang ada itu belum bisa. Iya, Karena harus belum coba terus, coba. iya. Coba terus. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya mau seperti Ririn ya, terinspirasi dari teman-teman yang lain juga yang istilahnya juga berprestasi, kemudian ikut lomba-lomba lainnya seperti teman-teman yang ada di belakang kamera juga banyak banget nih yang udah mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di tingkat nasional maupun insya Allah semoga di internasional juga ya. Amin. Mungkin mereka juga baru memulai dari hal-hal kecil sehingga ada di proses saat ini begitu. Dan istilahnya dengan catatan kita juga harus mulai berani untuk memulai sesuatu gitu dengan istilahnya keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Betul. Oke. Terakhir deh dari Ririn sendiri gimana Ririn harapan dan kesan buat teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Oke. Pesan buat teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, jika teman-teman punya kelebihan atau bakat yang ada pada diri teman-teman, baik dalam akademik maupun non-akademik, kembangkan, manfaatkan, perluaskan. Jangan buat beku, tapi cairkan. Jadikan cairan itu bermanfaat untuk teman-teman dan untuk orang-orang di luar sana. Karena setiap langkah kecilmu di sini adalah cerita dari bagian hidupmu. Keren. Kalau harapan Ririn gimana untuk ke depan harapannya? Harapan kedepannya buat saya, semoga saya bisa mengikuti lebih banyak lagi olimpiade untuk tingkat perguruan tinggi.
Oke, wow, berikan aplaus nih buat Ririn. Mungkin itu aja ya Ririn. Next time kita bakal cerita-cerita lagi untuk kegiatan-kegiatan Ririn selanjutnya. Kita bisa abadikan di sini, dan teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua di sini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf ya, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Dan jika ada kurang dan lebihnya, kami sampaikan. Terima kasih. Oke guys, itu aja dari kami. See you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.